Saya selalu berbicara berdasarkan pengalaman. Ketika saya ingin memulai usaha atau mengerjakan sesuatu, kalau tidak saya coba, dari mana saya tahu bisa gagal? Berarti harus kita coba. Saya Manajemen, manajemen, manajemen. Halo Sobat Manajemen, selamat datang di Creative Economic Talks. Podcast ini adalah serangkaian acara dari Pekan Ilmiah Manajemen 3.0 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Sumatera Utara dengan tema Digitalization, Transformation, and Small and Medium Enterprises Go Global. Podcast ini nantinya akan mengajak sobat manajemen untuk mengetahui cara pandang baru dalam mengelola dan juga mengoptimalkan bisnis dengan cara mengubah model bisnis tersebut menjadi berbasis digital, serta mengetahui kesiapan dan juga kreativitas seperti apa sih yang dibutuhkan oleh UMKM untuk menembus kancah internasional. Dengan saya, Siti Raya Artanti Sianturi. Inilah Creative Economic Talks. UMKM merupakan fondasi yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berperan dalam hal kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai penyedia lapangan kerja dan penambah pendapatan masyarakat. UMKM kerap sekali disebut-sebut sebagai tulang punggung perekonomian dunia. Hal ini dikarenakan mereka menyumbang 90% dari kegiatan bisnis dan berkontribusi atas 50% lebih terhadap lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Di Creative Economic Talks ini pada bagian kedua dengan topik UMKM menembus kancah internasional ataupun go global. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Ujiana Sianturi selaku Direktur PT Alfa Gemilang Sejahtera sekaligus Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara dan Ketua Dewan Kopi Indonesia Sumatera Utara. Selamat siang Ibu. selamat siang. Selamat bergabung dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang Ibu berikan pada hari ini. Sebelumnya Ibu apa kabar Ibu? Kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Ibu. Nampak ya Bu dari wajahnya masih cerah, masih semangat, energik gitu. Oke Ibu, hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu dan mungkin untuk concern pertama kita ini mengenai keyakinan Ibu tentang UMKM dapat menembus pasar global. Yang mana sama-sama kita tahu untuk menembus pasar global ini tentunya banyak sekali kerikil ataupun batu besar yang harus kita lewati nantinya ya Ibu ya. Nah, pertanyaannya Ibu, apa yang membuat Ibu yakin bahwa UMKM ini dapat menembus kancah internasional ataupun menjadi go global nantinya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, sekaligus menjebak juga ini. Jadi, saya juga sangat mengapresiasi adik-adik, Fakultas Ekonomi yang ada di sini, dan terima kasih juga atas undangannya di sela-sela waktu saya yang sangat full, tetapi saya harus menyempatkan diri karena saya harus mengapresiasi adik-adik, Fakultas Ekonomi yang ada di sini, saya sangat bangga. Terkait tadi pertanyaannya itu, bahwa UMKM itu bisa menembus pasar, ekspor, yaitu untuk UMKM go global ya, Iya betul. iya. Saya yakin dan percaya karena saya sudah menjalaninya. Memang, tidak gampang kita untuk bisa menembus pasar, internasional ini, dalam arti untuk memperkenalkan produk saja, untuk di dalam lokal, nasional, bahkan mau memasuki, pasar internasional sangat sulit. Karena apapun ceritanya, yang pertama, supaya kita bisa itu menembus, pasar internasional, kita harus melihat produknya dulu, ya. Di samping produk dulu ini, kita, contohnya nih kayak adik-adik ini ya, mau, menjadi entrepreneur ya, ekonomi. Nah, jadi dari awal itu saya sering menjadi pembicara, pertama itu kemauan dulu. Ya, dari kemauan dulu. Bagaimana memulai usaha itu? Karena, sering kita lihat punya orang tua yang memang sudah memiliki modal, di awal dan ingin anaknya menjadi pengusaha banyak. Tetapi, si, anaknya itu banyak yang tidak ada punya niat atau tidak ada berkeinginan menjadi pengusaha, seperti itu. Nah, dengan adanya acara ini, kita akan mencoba mengarahkan, apalagi, kaum milenial saat ini seperti adik-adik mahasiswa ini,
kita sangat mengapresiasi bagaimana bisa menjadi seorang entrepreneur yang bisa menembus pasar internasional. Tetapi sebelum kita menembus pasar internasional, alangkah baiknya kita melihat dulu, mengarahkan, eee, mau jadi pengusaha apa, seperti itu. Karena banyak usaha-usaha yang layak kita jual, bahkan bisa menembus pasar internasional di bidang, jasa, memiliki, produk, yang bisa produksi, baik itu lewat, handmade, home industry, itu banyak. Keyakinan saya bisa menembus, pasar internasional dengan go global UMKM itu, saya menjalaninya sejak 10 tahun yang lalu ya. Saya pertama itu saya menjadi seorang guru. Saya alumni, Universitas Negeri Medan, jurusan Bahasa Inggris. Saya jalani guru menjadi hampir 15 tahun. Tetapi pada saat saya guru, sepertinya karir saya kurang berkembang. Karena kami dari kecil itu sudah diajari oleh orang tua untuk berjualan. Kami berjualan, bagaimana kita memulai ekonomi kecil. Seperti itu dengan dari, modal kecil, dari modal 10.000 bisa menghasilkan. Nah, jadi dengan, dimulai dari sini, dari guru, saya mengundurkan diri. Setelah guru saya juga diangkat menjadi, memimpin salah satu perusahaan asing. Saya juga mengundurkan diri. Saya harus memulai usaha karena, mungkin, talenta saya di sana seperti itu. Pertama saya membuka usaha bimbingan belajar. Saya membuka bimbingan belajar itu, saya membuat ujian tryout, nasional ya. Saya, bekerja sama dengan beberapa sekolah-sekolah, bagaimana bisa menghasilkan, para siswa yang bisa nantinya ke arah entrepreneur. Ini saya kerjakan selama 5 tahun. Saya juga membuka, lembaga kursus, pelatihan komputer, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan menjahit dan membordir. Nah, dari menjahit dan membordir ini bisa menghasilkan produk. Bahan-bahan baju yang sudah dibordir, ini saya pasarkan. Ini yang pertama saya kerjakan, saya langsung berangkat ke negara-negara Arab. Itu 5 pada tahun 2012. Pada saat itu 5 negara langsung saya jalani. Nah, di sanalah saya lihat bahwa produk-produk itu, produk UMKM itu bisa go global. Ya, bahkan sampai kaligrafi ya. Iya, Nah, kaligrafi benar Ibu. kaligrafi. Walaupun saya Nasrani, tapi saya jual. Kenapa? Saya ingin membantu para teman-teman kita yang UMKM-nya berproduk di sana, bahkan para milenial. Nah, disitulah saya keyakinan dan kepercayaan saya bisa menembus. Mau apapun yang kita kerjakan, yang penting ada kemauan. Iya, Itu. benar Ibu. Mm-mm. Berarti yakin ya Bu bahwa Iya, UMKM ini bisa menembus kancah nasional asalkan ada kemauan. kemauan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kemauan ini, jadi nggak bakalan bisa nantinya. Dan juga kita harus mengarahkan mau menjadi pengusaha seperti apa nantinya. Iya. Oke Ibu, tadi kita udah sedikit singgung di awal untuk menembus pasar global ini banyak sekali rintangan yang harus kita lewati. Dan untuk eksis di pasar global, tentunya kita harus mempunyai keunikan ataupun daya tarik untuk memikat para masyarakat melirik kita gitu Bu. Iya. Karena seperti kita tahu, sekarang ini kita bukan lagi bersaing dengan manusia, melainkan manusia dengan teknologi. Yang sering sekali kita kenal dengan artificial intelligence ataupun Iya. kecerdasan buatan. Yang mana salah satu-satunya hal yang tidak bisa diikuti ataupun ditiru oleh kecerdasan buatan itu adalah kreativitas, Ibu. Nah, pertanyaannya, menurut Ibu kreativitas seperti apa, Bu, yang dibutuhkan oleh UMKM ini untuk menembus pasar global? Ya, kemasan harus kita perbaiki pertama, tampilan luarnya dulu. Kita Kita perbaiki. kita perbaiki, baru legalitasnya, perizinan. Jadi kalau dia produk makan, minimal izin edarnya harus ada. Minimal itu izin edar PIRT, produk industri rumah tangga. Nah, setelah ada ini baru kita bisa mengedarkan produk kita, khusus produk pangan ya. Karena apa?
Kalau kita tidak memiliki legalitas itu, izin-izin itu, kita melanggar hukum. Kalau terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab? Kan seperti itu, baru nanti bisa dinaikkan ke POM, bisa ke sertifikasi halal. Nah, jadi kita harus bereskan itu semua, baru kita ya yakin dan percaya diri, mari kita eee, pasarkan secara digital dengan kreatif, go global. Kita yakin, pasti bisa menembus karena kalau sudah masuk, di digital, dunia melihat tanpa kita harus ke negara A, ke negara B yang selama ini kita lakukan. Biayanya juga kecil, sangat minim. Kalau kita hanya lewat digital ya, itulah kreatif yang perlu kita bangun, khususnya adik-adik mahasiswa di sini. Jadi yakinkan, percayakan diri, harus bisa menembus pasar internasional itu dengan walaupun banyak rintangan, hambatan, kemauan. Nah, saya sering menjadi pembicara, misalnya saya tanya beberapa UMKM, yang menjadi rintangan buat kalian itu apa? Apa yang kalian butuhkan? Yang dijawab pertama, modal usaha. Nah, jadi saya bilang, modal usaha itu uang nomor kesekian. Yang utama adalah kemauan. Kalau modal usaha itu banyak, bank kan banyak yang mau memodali kita. Bahkan mahasiswa-mahasiswa adik-adik yang mau memulai menjadi pengusaha, saya pikir kita nanti bisa bersama Asosiasi UMKM Sumatera Utara, kita sama-sama membangun. Dari modal berapa dulu? Dari 1 juta juga bisa, dan bisa juga menembus pasar internasional. Saya sudah lakukan ini ya, ketika COVID Agustus kemarin, bulan Agustus bisa dibaca di Google, UMKM Sumatera Utara mengekspor produk-produk pangan 60 jenis. 60 jenis memasuki pasar Singapura. Dalam arti di sana ketika kita menawarkan, saya tawarkan itu semuanya lewat online. Berarti lewat digital kan? Iya, benar. Jadi tidak harus dirasakan, yang penting kita kasih tahu ini kemasannya seperti apa. Disitulah saya dimintakan saya kirim. Nah, beberapa produk ditolak, saya kirimkan pada saat itu foto ada 100 foto. Yang diterima hanya 60. Kenapa? Karena kemasannya atau mungkin cara memoto kurang. Jadi adik-adik juga bisa dong memfasilitasi bagaimana nanti cara memoto supaya bisa masuk di marketplace digital. Jadi ini menjadi kreatif segitu. Iya, Ya, berarti untuk kreativitasnya tuh lebih ke eksternal. Misalnya kayak misalnya kita jualan nih, Bu. ya, Perbaiki kemasannya agar orang tertarik. Intinya lebih ke pemasarannya bagaimana gitu ya. ya, Oke, Ibu. Lalu jika kita membahas mengenai pasar global, tentunya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya digitalisasi ya benar ya, ya, Ibu. UMKM sendiri menyumbang lebih dari 60% untuk PDB Indonesia. Dan di lain sisi, berdasarkan data yang ada, baru terdapat 17,25 juta UMKM, Ibu, dari total 65 juta UMKM yang sudah go digital. ya. Sedangkan Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil menengah pada beberapa waktu lalu menetapkan bahwa pemerintah menargetkan pada tahun 2024 harus ada sebanyak minimal 30 juta UMKM yang sudah terdigitalisasi. Pertanyaannya, sebagai Ketua Asosiasi UMKM, upaya seperti apa sebenarnya yang dapat diberikan dalam mendorong pencapaian target tersebut? Ya, terima kasih. Sampai saat ini UMKM di Sumatera Utara itu sekitar 2 jutaan, tetapi yang terdaftar resmi di pemerintah atau di Dinas Koperasi dan UKM sendiri itu paling sekitar 30%. Kenapa? Karena si UMKM itu juga masih banyak yang belum sadar gitu mendaftarkan, banyak yang ketakutan. Kalau kita tanya masalah legalitas, takut tagihan pajak gitu ya. Nah, apalagi terdaftar digital, ya. Nah, jadi baru-baru ini pemerintah Pemprov Su mengadakan fast track UMKM untuk 1.000 para pelaku UMKM Sumatera Utara, dan itu memang adanya. Kenapa? Karena untuk digital itu perlu, dalam arti perlu supaya bisa terdaftar, tidak harus berjualan secara offline, supaya bisa online. Jadi di Sumatera Utara itu yang masih terdaftar secara digital masih 20%.
20% ya, berarti 80% lagi kemana si UMKM itu? Berjualan kemana? Kan itu. Nah, apalagi seperti yang saya jelaskan tadi itu, kita memasuki tahun ketiga lah ya, 2 tahun kita diterpa oleh COVID, UMKM yang paling sangat terhempas ya, jatuh. Bukan bangun lagi, nggak ada jatuh bangun, jatuh langsung. Di samping ada gulung tikar, saya istilahnya tuh mati, UMKM mati di sini, tidak ada daya beli, hal apapun, hanya mengharapkan belas kasihan, bantuan dari pemerintah karena kita tidak bisa jualan. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, berarti kita harus mengubah sistem penjualan, sistem marketing, berarti kita harus kemana? Berjualan secara digital. Nah, ini kita apresiasi adik-adik yang ada di Fakultas Ekonomi ini arahnya ke sana. Bagaimana supaya si UMKM itu bisa berjualan lewat digital, tetapi bukan semua UMKM bisa memenuhi ini. Kenapa? Karena banyak yang tidak memenuhi fasilitas ya. Contohnya HP Android, baru yang tidak mengerti digital. Satu hal lagi menjadi kendala juga jaringan internet ya, karena kalau tidak ada jaringan internet kan tidak bisa memasarkan secara digital. Nah, jadi dengan Asosiasi UMKM Sumatera Utara sendiri bagaimana mendukung si UMKM ini supaya bisa menjadi melek digital, supaya menjadi UMKM go global seperti yang adik-adik buat di sini. Kami selalu membuat pendampingan. Kami itu bekerja sama dengan beberapa marketplace. Contohnya ada JDID, ada Shopee. Bagaimana supaya si UMKM ini bisa didampingi melek digital. Nah, seperti itu. Nah, untuk memenuhi apa kita bilangnya, untuk promosi apapun ceritanya, kita harus mengalih, harus berubah, kita harus ke digital. Kita juga harus mengikuti tren ya, karena kita misalnya kita tinggal di rumah saja, produk kita sudah bisa kita pasarkan sampai ke luar negeri. Iya, jadi ini luar biasa ini. Dengan adanya digital ini sangat membantu kita belajar dari keterpurukan karena COVID. Berarti COVID ini juga membuat ya, kita syukuri, membuat pembelajaran bagi peluang juga ini. Baik Ibu, berarti tadi upayanya dalam bentuk edukasi ya Bu, edukasi kepada masyarakat bahwasanya untuk kreativitas terbentuk itu harus dibentuk juga dengan digitalisasi benar ya. Dan juga kalau misalnya jualan, itu teman-teman diingat tampilan itu diperbaiki agar tampilan tersebut itu dapat menarik bagi masyarakat yang tidak bisa menyaksikan produknya secara langsung. Oke Ibu, terakhir nih Bu, kalau kita membahas mengenai keinginan, tentunya sebagian dari masyarakat itu ingin Bu berusaha. Namun, sebagai penghasilan utamanya walaupun sebagai penghasilan sampingan. Tapi di balik keinginan tersebut juga diikuti oleh rasa takut, Ibu. Seperti takut mencoba, takut gagal. Kira-kira ada nggak nih, Bu, tips dan trik dari Ibu untuk kami para generasi muda dan juga masyarakat di luar sana yang ingin membuka usaha namun takut-takut masih gitu, Bu. Kayak takut gagal, takut gak ada yang beli, takut gak ada pasarnya, begitu, Ibu. Ya. Saya selalu berbicara berdasarkan pengalaman. Ketika saya ingin memulai usaha atau mengerjakan sesuatu, kalau tidak saya coba, dari mana saya tahu bisa gagal? Berarti harus kita coba. Saya selalu sampaikan, memulai usaha itu tidak ada yang pernah langsung sukses, ya. Biasanya kalau kita memulai usaha itu memulainya dari awal, misalnya saya punya modal sekian. Bagaimana saya bisa BEF aja pun ya, beri event aja pun sulit. Kita jangan pernah memikirkan dulu ini rugi, ini takut apa seperti apa. Jadi pengalaman saya selama ini kalau saya membuka usaha kopi ini, saya jual 1 kilo 2 kilo dulu. Saya ikut pameran-pameran seperti itu. Saya membeli kopi yang masih dikemas orang. Baru saya dikemas ulang lagi, saya buat merek sendiri seperti ini ya. Setelah itu
Ada nggak yang suka ya beli kopi saya ini? Bagaimana saya cara memasarkannya? Seperti itu. Ini kan masih offline ya. Tetapi seperti tadi tuh takut gagal, adakah membeli? Bagi saya itu memulai usaha jatuh bangun. Saya selalu punya prinsip jatuh 2 kali, bangkit 5 kali. Itu. Berarti kita nggak perlu takut memulai. Jalankan aja. Karena ketika kita gagal, pasti kita bisa memperbaikinya, ya. Kita bisa memperbaiki bagaimana, di mana kesalahan saya, di mana kekurangan produk saya ini sehingga tidak bisa terjual, sehingga tidak bisa diminati masyarakat. Nah, disinilah kita belajar seperti apa. Jadi tips dari saya itu jangan pernah takut memulai usaha. Kita belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Lewat pengalaman kita bisa sukses. Bisa ditanya dengan pengusaha-pengusaha sukses dari nol, itu tidak akan ada itu langsung jadi. Itu pasti jatuh bangun, jatuh bangun. Ingat saja prinsip. Memulai usaha jatuh 2 kali, bangkit 5 kali. Berarti kita sukses. Iya, Itu benar. loh. Berarti sobat manajemen tadi seperti yang apa Ibu Ana sampaikan bahwa jangan pernah takut karena mungkin dari kegagalan-kegagalan tersebut kita bisa dapat pengalaman baru. Tapi kalau teman-teman di rumah nggak pernah nyoba atau takut ya Bu, Iya, itu kita nggak bisa tahu apa yang salah, apa iya, yang harus diperbaiki, iya. apa yang harus dibenahi lagi, begitu ya Ibu. Oke Ibu, saya mau minta nih Bu closing statement dari Ibu tentang obrolan kita pada pagi hari ini terkait UMKM Go Global. Yang tadi juga kita sudah berbincang tentang kreativitas yang dibutuhkan oleh UMKM untuk dapat terjun di kancah internasional. Kira-kira apa itu Ibu? Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini pertama saya mengapresiasi adik-adik Fakultas Ekonomi Manajemen ya dalam Pekan Ilmiah Manajemen HMM FEB USU. FEB USU. Ini luar biasa, saya sangat mengapresiasi. Lanjutkan perjuangan adik-adik, harus bisa jadi pengusaha, bisa menembus pasar internasional dengan go digital, go global UMKM. Oke Ibu. Berbasis ekonomi, berbasis UMKM. Pantas kita apresiasi. Luar biasa Terima buat kasih. Fakultas Ekonomi USU ya dengan acara Pekan Ilmiah Manajemen ini. Terima kasih. Oke, Bu. Oke, Sobat Manajemen, dari obrolan kita tadi bersama Ibu Jana, kita bisa mendapatkan insight baru nih mengenai UMKM yang ternyata sedang melebarkan sayapnya untuk terjun di kancah internasional yang tentunya didukung dengan kreativitas serta inovasi-inovasi baru dan tapi di samping itu kita juga mempunyai PR yang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang-orang yang terkait melainkan menjadi tanggung jawab untuk kita semua untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Baik, kalau begitu Ibu terima kasih banyak atas waktunya dan juga ketersediaan Ibu untuk bergabung bersama kami pada hari ini. Semoga segala target-target yang tadi telah disampaikan dapat segera tercapai dan membawa kabar baik untuk kita nantinya Ibu. Oke teman-teman, untuk seperti itu saya Fitraya Apansianturi pamit. Sampai jumpa di KTP Economic Talks bagian selanjutnya. Dadah. Dah.